Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya tentang analisis SWOT dan program perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang di SDN 4 Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Fikri Insani, yang kedua Gina Anggriani, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah saya sendiri, Hardianti Ningsi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu analisis SWOT? SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor sistematis untuk merumuskan strategi sebuah organisasi, baik perusahaan bisnis maupun organisasi sekolah. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan perkembangan visi, misi, tujuan, dan kebijakan program-program sebuah organisasi. Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada pada saat ini. Model yang paling populer saat ini adalah analisis SWOT. Analisis ini terbagi atas 4 komponen dasar, yaitu yang pertama, huruf S artinya strength. Strength adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau sekolah atau program pada saat ini. Yang kedua adalah W atau weakness, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi sekolah atau program pada saat ini. Yang ketiga adalah O, opportunity, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Yang keempat adalah threat. Threat adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Pola yang dipilih oleh kelompok kami dalam kajian menganalisis SWOT serta rencana jangka pendek, menengah, dan panjang adalah menggunakan RPS SDN 4 Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Tujuannya adalah untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari sekolah tersebut, serta menganalisis rencana jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Selanjutnya adalah pengembangan rencana sekolah atau RPS SDN 4 Labuan Haji, adalah meningkatkan pemahaman siswa melalui metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya adalah visi dan misi. Yang pertama adalah visi, yaitu terwujudnya insan yang cerdas, berakhlak, serta nasionalis. Adapun misinya yang pertama, menanamkan sikap dan tindakan yang bernuansa agama dan nasionalis. Yang kedua, mengadakan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Yang keempat, pemantapan kalisteng dan di kelas rendah. SWOT yang dilakukan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Nah, pada tahap pengumpulan data dibedakan menjadi 2, yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan luar sekolah seperti masyarakat, donatur, pemerintah, organisasi lain, maupun dari peluang dan ancaman. Nah, data internal dapat diperoleh dari dalam sekolah itu sendiri, antara lain laporan keuangan sekolah SDN 4 Labuan Haji, administrasi sekolah SDN 4 Labuan Haji, kegiatan belajar mengajar SDN 4 Labuan Haji, fasilitas dan prasarana sekolah SDN 4 Labuan Haji, administrasi guru dan lain-lain SDN 4 Labuan Haji. Dan pengambilan data eksternal ini dapat diambil dari kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, yaitu terdiri dari motivasi guru dan siswa cukup tinggi. Hasil analisis SWOT yang kami lakukan adalah yang pertama, strength atau kekuatan itu yang pertama, motivasi guru dan siswa cukup tinggi sehingga mampu mengembangkan metode pembelajaran yang menanamkan sikap dan tindakan yang bernuansa agama disertai dengan penerapan iman dan takwa sehingga siswanya cukup antusias dalam merespons setiap pembelajaran. Yang kedua, hubungan yang baik antara guru dengan guru,
ataupun guru dengan siswa sangat kondusif baik dalam kegiatan ekstrakurikuler ataupun pembelajaran untuk membentuk kualitas siswa yang nasionalis. Yang ketiga, dalam segi pendekatan, metode yang diajarkan oleh guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan pemahaman siswa melalui metode pembelajaran ini. Karakteristik peserta didik yang bervariasi dapat dikembangkan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah dari metode yang didapatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa yang bervariasi, guru membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima adalah mempunyai letak geografis yang sangat strategis dan lahan yang cukup luas, serta didasari daya dukung yang sangat positif dari masyarakat, sehingga dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara sekolah, komite, orang tua siswa, dan masyarakat. Yang kedua adalah weakness atau kelemahannya. Yang pertama, cara pengajaran staf guru sedikit kurang efektif karena tidak disesuaikan dengan kemampuan siswanya, sehingga siswa merasa bosan untuk belajar, dan ada juga siswa yang tidak percaya diri dalam menjawab soal dari gurunya di dalam kelas. Yang kedua, belum bisa memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung untuk pembelajaran, terutama di perpustakaan dan di laboratorium, sehingga kurang kondusif dalam kelengkapan buku dan juga alat praktik yang dimanfaatkan oleh siswa untuk menunjang pembelajaran. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Yang pertama, dukungan pemerintah daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah dengan cara mengajukan proposal ke pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2 perlu dilakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, sarana dan prasarana merupakan kekuatan yang telah ada agar bisa dipergunakan dan pemanfaatannya yang ada harus dikembangkan terus. Yang ketiga, mengingat lokasi yang strategis menjadi kekuatan dalam perkembangan sekolah dalam perekrutan lulusan SD berpeluang cukup besar. Yang keempat, daya dukung orang tua tinggi dan terbukti dengan mendaftarkan anaknya di SDN 4 Labuan Haji. Terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama, kemajuan teknologi komputer dan informatika belum terlalu maksimal karena belum ada guru khusus mengajar TIK di sekolah. Jadi kemampuan dalam bersaing dengan SD lainnya yang sudah mempunyai tenaga pengajar yang khusus akan lebih sulit. Nah, yang kedua, bangunan yang belum sempurna dan belum memadai membuat keamanan sekolah menjadi terganggu. Nah, selanjutnya adalah rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di SDN 4 Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Yang pertama adalah program jangka panjang, yaitu 8-10 tahun di bidang akademik. 1. Terciptanya sebuah lembaga pendidikan yang menjadi dambaan masyarakat Labuan Haji, khususnya Lombok Timur, yang ditandai dengan tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SDN Labuan Haji. Yang kedua, proses pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Yang ketiga, tamatan SD Labuan Haji yang berkualitas dengan dibuktikan banyak diterimanya tamatan SD Labuan Haji di sekolah favorit. Yang keempat, tercukupinya tenaga guru dan karyawan yang mau meningkatkan mutu pelayanan. Yang kelima, terciptanya budaya tertib, disiplin, dan pengembangan sekolah cerdas berakhlak serta nasionalis. Sedangkan di bidang pengembangan sarana fisik di program jangka panjang adalah yang pertama, tertatanya pembangunan sarana fisik meliputi kelas, tempat ibadah, dan sarana lainnya. Yang kedua, terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif dan menyenangkan. Dan yang ketiga adalah tercukupinya fasilitas sekolah. Nah, yang kedua adalah program jangka menengah. Di bidang akademik yang pertama, terciptanya semua kebutuhan pokok pelajaran untuk siswa di sekolah, peningkatan kemandirian guru dalam peningkatan profesionalisme, terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menjadi program unggulan dalam rangka pembinaan bakat siswa, peningkatan kompetensi murid agar terwujudnya insan yang cerdas, berakhlak, dan nasionalis, dan yang kelima adalah kontrol standar kompetensi guru. Sedangkan di bidang pengembangan sarana fisiknya adalah yang pertama, terciptanya pengelolaan keuangan di sekolah yang transparan dan tertib. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan di sekolahnya. Sedangkan program jangka pendek di SDN 4 Labuan Haji di bidang akademik yang pertama, terciptanya budaya disiplin dan bertanggung jawab semua warga sekolah SDN Labuan Haji. Yang kedua, tercukupnya sarana pembelajaran atau media pembelajaran bagi siswa di kelas. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas
yang mampu membuat siswa bersemangat dan mencapai target keberhasilan. Yang keempat, terciptanya pengelolaan keuangan di sekolah yang transparan dan tertertib. Dan yang kelima adalah peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan di sekolahnya. Bidang pengembangan sarana fisik program jangka pendek adalah yang pertama, pengecatan gedung, perbaikan pintu dan kamar kecil bagi seluruh warga sekolah SDN 4 Labuan Haji. Yang kedua, penataan lingkungan dan taman sekolah. Yang ketiga, perbaikan instalasi air dan listrik sebagai sarana siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga hasil analisis yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penonton. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.